Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang menjadi pusat pertumbuhan daerah karena merupakan salah satu kota metropolis yang ada di Indonesia. Letak Palembang cukuplah strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Karena letaknya strategis ini, hal ini menguntungkan bagi kota Palembang, yaitu dari sisi perdagangan yang ada di Palembang. Kegiatan perdagangan yang ada di kota Palembang memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya kegiatan perdagangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, untuk memperkuat peran pasar dalam perekonomian suatu daerah, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu dokumen lingkungan yang dipersyaratkan secara terintegrasi sebagai izin berusaha. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL sendiri merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat 3 disebutkan bahwa AMDAL dan UKL-UPL merupakan dasar persetujuan lingkungan. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan bahwa persetujuan lingkungan menjadi prasyarat diterbitkannya perizinan berusaha atau peraturan pemerintah. Serta pada Pasal 5 menyebutkan bahwa berakhirnya persetujuan lingkungan juga sebagai berakhirnya perizinan berusaha. AMDAL sendiri terdiri dari beberapa bidang, yaitu multisektor, pertahanan, pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, rumah dan kawasan permukiman, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, ketenaga nukliran, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Maka dari itu, di sini kami akan membahas mengenai AMDAL atau analisis dampak lingkungan pada bidang pekerjaan umum, yaitu pada salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Palembang. Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Haji Ahirun. Oh iya, baik Pak. Iya. Sebelumnya Bapak sering belanja di pasar ini? Sangat sering karena di pasar ini ya lingkungan tempat Bapak tinggal, begitu iya. jauh ya. Iya. Biasanya frekuensi Bapak belanja di sini dalam seminggu itu bisa berapa kali Pak? Rata-rata seminggu sekali, beli untuk kebutuhan mingguan. Menemani istri juga menemani ya, Pak? istri. Kadang kan malah Bapak sendiri karena Bapak ini sudah pensiun nih, orang rumah Bapak atau istri Bapak ini ikut anak Bapak di Jawa itu, karena ada anak kecil. Jadi sering Bapak masih setiap minggu belanja itu ya. Menurut Bapak sendiri, kebersihan di pasar ini bagaimana Pak? Oh cukup, karena masalah kebersihan ini oleh pemerintah daerah dan pengelola pasarnya kan selalu ditingkatkan. Nah itu. Sebelumnya kalau jalanan di depan sini dan di sekitar sini itu sering macet nggak Pak? Kalau masalah macet itu di hari-hari libur memang sering ada kendala macet, karena di hari-hari libur seperti hari Sabtu, hari Minggu pada umumnya konsumen untuk belanja ke pasarnya ramai frekuensinya itu. Kalau di hari-hari yang biasa normal, tapi tidak begitu macet, masih cukup di lingkungan pasar ini. Apalagi ditambah lagi pasar yang di depan sana di jalan raya yang besar itu lebih ini lagi cara pengelolaannya itu lebih bagus lagi. Baik cara parkirnya, cara pengelolaan sampah di sini ya terus ditingkatkan terus dan bagus ya. Iya. Ada saran nggak Pak untuk pasar ini ke depannya? Apa dari segi kebersihan atau bagaimana Pak? Mencakup kebersihan, cara pengelolaan pasar itu ya lebih ditingkatkan lagi. Walaupun sifat pasar itu namanya ini pasar
tradisional. Nah, gitu kan harus ditingkatkan. Ya, supaya ya pembeli yang berkunjung itu lebih nyaman. Dia lebih aman. Nah, itu dengan adanya kebersihan kan lebih nyaman kita belanja, ya, berbelanja. Berikut keamanan yang ditingkatkan, parkirnya ditingkatkan, dibaguskan. Nah, ini itu. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Baik Pak, kami dari mahasiswa aktif Politeknik Sriwijaya untuk mewawancari Bapak tentang sekitar pasar ini Pak ya. Masih dengan siapa? Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Nopel. Kebersihan di pasar ini cek mana Pak? Menurut Bapak? Kotor, becek-becek. Kotor Pak ya? Main balik jualan tuh kan harus di sampah Pak ya? Nah itu siapa yang galak bersihkan? Aduh, pasar. Yang pasar Pak ya? Iya, Ngomong iya. gitu nih ya? Jadi kan kado kartis itu 18.000 sehari. 18.000 sehari. Di situ lah kalau sampah apapun lampu dari pasar kalau dia yang ngajinya. Ada nggak Pak biasanya yang tukang sampah sini juga Pak? Goreng jam 3-an dia. Sore jam 3-an ya? Tapi Iya. masih kelihatan kotor masih Pak? Masih, Nggak namanya efektif, pasar ya? kan. Iya. Kalau pasar mandi gitu nah bersih. Kalau ini kan pasar ini agak ini kotor memang. Kotor Pak? Nah kan Bapak sudah lama di sini Pak ya? Hari apa lah Pak yang biasanya Rami. rame? Iya. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu Pak ya? Yo. Ramenya Pak dah Yo. jalan Ini Pak ya? tapi Sabtu ini agak kendor tak sih? Yo sekarang ini Pak udah sepi Pak ya? Iya sepi biasa Ini hari kami. Sabtu Pak? Sabtu tanggal tua nih kali. Oh, tanggal tua kalau Pak ya? Iya. Kalau biasanya kami padat wong dacat liwat kami biasanya. Kalau Sabtu Minggu kami tuh lah pasti dia. Ini kena tanggal tua tuh mungkin. Ada nggak Pak saran uang untuk tukang pembersihan ini Pak? Ya dacat juga gitu nganu kan dia itu sampai sore. Kadang-kadang dari jam 3 sampai dari jam 4 sampai 3 sampai maghrib dia baru selesai. Sudah selesai ngepak-ngepak aso ini pindah ke depan pula. Lagi ada bak sampahnya naik ke sampah pula. Ya, jadi yang penting sampah-sampahnya ini Bek. Kalau becek-becek kan dah bolok lah kan. Penting sampahnya itu Bek bekas ayam usus, bekas tainya apa iwak. Itu yang mampu tuh nah. Itu yang penting. Kalau yang ini kan tak bolok becek-becek ini kan tanda lah namanya pasar ini kan. Kalau pasar memang nggak lupa ya? Itu kalau memang ngatur-ngatur dia. Kalau di Kuto sama Pak ya, di Kuto, pasar Kuto, di Mapang itu kalau dia. Kalau pasar mandi ini memang lain dia. Agak bersih dia memang. Oh, makasih lah Pak ya. Iya, iya. Ini mungkin wawancara yang singkat Pak. Iya, iya, ada apa? Makasih waktunya Pak. Iya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Herpai. Oh ya. Sudah berapa lama Pak bekerja sebagai petugas kebersihan di pasar ini? Ini tahun 2018. Oh dari 2018. Oh ya. Biasanya Pak pengangkutan sampah seperti ini itu dilakukan kapan saja? Pagi atau sore atau Nah, ini gimana? untuk pengangkutan dia sehari 2 kali. 2 kali mana pagi 1 kali dan sore macam kayak ini kan 1 kali. Jadi 2 kali dalam sehari itu 2 kali pengangkutan, 2 rit lah kalau istilahnya kan. Oh iya. Untuk pembuangan akhir sampah ini sendiri itu di mana Pak? Di TPA Sukawinatan. Oh Sukawinatan. Dari sudut pandang Bapak, apa saja keresahan yang Bapak rasakan terhadap permasalahan lingkungan di pasar ini Pak? Sebenarnya kalau keresahan itu sih nggak ada, cuma masalahnya yang sampah di sini kan emang tempat sampah, jadi volume sampah pun kadang nggak bisa diprediksi kan, kadang dikit, kadang banyak gitu aja lah kan. Kalau masalah yang keresahan nggak ada. Oh iya. Iya. Untuk sampah yang paling banyak itu tuh biasanya sampah apa Pak? Apa misalnya sayur atau sampah ayam atau apa Pak? Kalau ini ya ini sama sama keluarga semua, tapi pasarnya nggak begitu banyak lah. Oh iya, sudah. Iya. Warga kan banyak buang sini semua kan. Untuk personil petugas kebersihan di sini sendiri terdiri dari berapa orang Pak? Kalau dari armada kami itu kan krunya ada 4, jadi untuk supirnya ada 1, jadi untuk ada 5 personil, krunya 4 orang. Iya. Sampai ini. Iya.
Apa menurut Bapak jumlah tersebut sudah mencukupi Pak untuk pengangkutan sampah ini sendiri tenaganya? Kalau untuk di titik itu cukup, cuman tergantung sampah juga. Karena bilang tadi kan volume sampah nggak bisa diprediksi. Iya, kan? kadang banyak tapi, ya Pak. Tapi kalau untuk personilnya, saya kira ada cukup memang dari kantor itu kan. Iya. Harapan Bapak atau pesan Bapak untuk pasar ini ke depannya Pak dari segi lingkungan? Ya kalau hari-hari kayaknya bersih, sampahnya ada petugasnya juga kan. Jadi nggak ada kendala yang berarti kan. Iya. Sampah yang dari dalam dibawa ke sini kan. Iya. Jadi nggak gitu nggak masalah kan. Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Iya. Sama-sama. Berdasarkan analisis ini, dapat kita ketahui secara jelas dampak besar dan dampak penting yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha, sehingga kita mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Kajian terhadap dampak positif dan dampak negatif dari suatu kegiatan yang berada di ikon tersebut harus dilakukan karena memberikan gambaran atau informasi dalam hal pengembangan ikon pasar untuk kedepannya. Dengan kata lain, AMDAL atau analis dampak lingkungan memiliki peranan penting dalam hal peningkatan kualitas pasar untuk kedepannya. Pasar sebagai tempat masyarakat dalam mencari kebutuhan sehari-hari tentunya harus nyaman dan aman baik dari segala hal. Maka dari itu diharapkan masyarakat baik dari pembeli, pedagang, pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terlibat di dalam kegiatan ini dapat berupaya untuk mencegah serta mengatasi dampak negatif yang ada tersebut. Peran aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat sangat diperlukan untuk menangani permasalahan ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.